teman-teman sedikit mengutarakan bahwa adapun kegiatan kita hari ini adalah bermaksud untuk mempromosikan bahwa nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai common values juga diakomodir dalam berbagai ajaran iman dan kearifan lokal. Selanjutnya kita ke depan akan mendiskusikan nilai-nilai KBB dalam perspektif hukum tata negara, di mana kita tahu bahwa seharusnya nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh negara, walaupun realitanya kita masih menemui kasus-kasus diskriminasi pada ajaran iman ataupun penganut-penganutnya. Dan selanjutnya kegiatan ini juga diharapkan menjadi sebuah materi atau konten yang dapat diserap oleh para kontributor yang juga hadir untuk menghasilkan karya-karya mereka berupa artikel, berupa infografis dan video. Selanjutnya teman-teman telah hadir bersama kita 4 narasumber. Yang pertama saya ingin memperkenalkan Bang Riston Batuara SPD MTH. Beliau juga direktur di YIP Center. Selamat datang Bang Riston. Halo Anissa. Iya Bang. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Kak Rahmatullah. Dia adalah Head Fasilitator yang Interfaith The Peacemaker Community atau YIPC Indonesia. Selamat datang Kak Rahmat. Halo. Ya, terima kasih Anissa. Halo semua, salam kenal teman-teman. Ya, selanjutnya saya ingin menyapa Mbak Afaf Mujahidah MA. Mbak Afaf adalah alumni CRCS UGM yang pada tesisnya juga menulis tentang kearifan lokal. Halo Mbak Afaf. Halo, selamat siang. Terima kasih siang. Terima kasih Mbak Afaf. Dan selanjutnya ada Bang Iman Pasupurba SHMH yang merupakan dosen hukum dan tata negara di Universitas Negeri Surabaya ya Bang. Halo Bang Iman. Halo, selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang semua para narasumber dan selamat siang untuk para peserta. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan 12.49. Saya mau langsung saja memberi ruang ini kepada yang pertama Bang Riston dulu untuk berbagi kepada kita tentang nilai-nilai KBB dalam narasi kitab suci. Monggo Bang Riston. Ya, terima kasih Anissa. Nanti saya dengan Rahmat ya, kita akan gantian bicara tentang narasi KBB dalam kitab suci. Pertama, saya mau nyapa teman-teman semua. Assalamualaikum, salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Oras, salam damai bagi kita semua. Narasi kita, pembicaraan kita pada sore hari ini adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan seringkali ketika kita bicara tentang kebebasan ini, kita membicarakan dalam konteks kita masing-masing. Tetapi agak jarang, walaupun ada beberapa pembicaraan tentang kebebasan beragama berkeyakinan ini kita membicarakan dalam konteks kitab suci kita masing-masing. Ada beberapa dialog tentang hal ini, tetapi memang masih sangat jarang ketika kitab suci menjadi landasan yang kita gunakan dalam pembicaraan hal yang penting ini atau hak yang penting ini bagi setiap umat manusia. Nah, oleh karena merasa bahwa hal ini sangat penting untuk diutarakan, dari YIP Center kami melakukan kegiatan ini yang nantinya kami berharap ini tidak hanya sekedar jadi dokumen saja, tetapi akan dirumuskan oleh para kontributor dan setiap kita yang ada di sini menjadi semacam produk-produk atau konten-konten media sosial yang nantinya, kalau dokumen ini kan nanti kita akan bagikan dokumennya, tapi kalau dokumen ini dibacakan orang akan tidak terlalu menarik gitu ya. Tetapi kalau nanti sudah diturunkan atau diwujudkan dalam konten-konten artikel, infografis, video pendek ataupun semacam iklan layanan gitu atau iklan promosi gitu,
tentu akan lebih menarik dan akan banyak orang yang akan bisa mengkonsumsinya. Nah, itu harapan kita. Dan seminar kali ini memang akan lebih teoritis atau lebih ke membicarakan nilai-nilai besarnya, dan saya berharap para kontributor yang ada di seminar kita pada kali ini akan semua peserta yang umum juga. Kita menampung konten-konten nantinya yang ditelurkan dari pembicaraan-pembicaraan kita pada siang hari ini. Untuk tidak berlama-lama saya akan masuk kembali. Sepertinya sudah Bung Rahmat sudah present ya, sudah present PowerPoint yang kami siapkan. Jadi langsung aja ke berikutnya bro, di present aja, dibesarkan. Ya, nah tadi saya sudah sempat sampaikan ya, bahwa memang seringkali narasi kitab suci tentang kebebasan beragama ataupun membicarakan tentang kitab suci itu kita stop di pembicaraan di internal kita masing-masing, tidak banyak dibicarakan dalam konteks dialog, dan akhirnya kita tidak banyak narasi tentang KBB dalam kitab suci yang secara bersama-sama. Dan kali ini memang kita sedang bicara tidak hanya agama yang mainstream, tapi juga agama-agama lokal ataupun aliran-aliran kepercayaan juga kita libatkan, meskipun belum begitu banyak ya yang bisa terlibat karena keterbatasan dari kita dan keterbatasan dari teman-teman juga dalam suasana yang kondisi yang saat ini. Nah, karena kurang, oleh karena itulah kita coba melakukannya, gitu ya. Kadang-kadang di dalam banyak kesempatan orang-orang, lanjut aja bro ke slide berikutnya, orang-orang lompat ke dialog aksi. Ayo kita beraksi, ayo kita melakukan sesuatu bersama. Dan seringkali jadi gampang, seringkali nggak berhasil, seringkali nggak terjadi dengan baik, karena sebenarnya ada problem yang juga besar, bahwa di antara kita ada problem yang prasangka, ada problem kecurigaan, ada problem tentang akidah dan lain sebagainya yang sering kali menghalangi kita untuk melakukan aksi. Memang tujuan dialog itu harusnya kepada aksi bersama, tetapi penting kiranya kita merenungkan sejenak, berdiam sejenak untuk membicarakan sesuatu yang lebih dalam filsafat itu lebih ontologi ya, lebih pembicaraan falsafahnya sebelum bicara aksiologinya. Nah, ini yang akan coba kita bicarakan nanti. Ada 9 poin yang nanti akan kita sampaikan ke teman-teman, dan itu adalah saduran dari hasil kami melakukan FGD. Yang berikutnya adalah pembicaraan tentang kitab suci, agama. Ini kadang-kadang nggak disukai anak-anak muda, atau anak-anak muda kurang dilibatkan. Nah, kali ini kami dari Youth ya, dari namanya saja sudah Youth, anak muda, Youth Interfaith and Peace Center, memang lembaga yang mengkaji tentang kepemudaan, hubungan lintas iman dan juga perdamaian, mencoba melibatkan anak-anak muda sebagai kontributor dan juga perumus ya, untuk melihat secara lebih luas lagi KBB ini dalam kitab suci, dan juga nanti bagaimana supaya konten-kontennya juga kita selaraskan dengan prinsip-prinsip seperti kemarin di seminar yang pertama kita sudah bahas tentang peace journalism dan juga KBB yang inklusi dan berkeadilan gender. Lanjut aja bro. Ya, tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli 2020 kami melakukan fokus group discussion. Ada beberapa kawan-kawan, nanti nampaknya ada di sana. Kita melakukan selama 3 jam lebih, tapi sebelumnya setiap perumus sudah mempersiapkan masing-masing, dan selama 3 jam lebih kita berdiskusi dan dilanjutkan diskusi dalam grup-grup WA, dan kami menghasilkan sebuah dokumen, dan dokumen ini belum final ya, dokumen ini masih dokumen draft awal yang nantinya kita mau terus diskusikan lebih lanjut supaya nantinya bisa menjadi sebuah produk ilmiah yang lebih yang nantinya bisa kita butuhkan atau perencanaan berikutnya. Silakan ke nama-namanya Bro Rahmat.
Ya, karena ini adalah produk bersama, saya kira saya harus bicarakan dan mengucapkan terima kasih kepada 8 perwakilan agama seperti Mbak Susiana Tri Ekawati mewakili Bahai, terima kasih Mbak. Kang Triana ya, Santika dari Atur Sunda Wiwitan, Ibu Mujirah mewakili agama Hindu, Pak Manggala Wiraya Tantra mewakili Buddha, Pak Yugi Yunardi mewakili Konghucu, Mbak Patricia Meta mewakili Gereja Katolik, Bang Iman Purba mewakili teman-teman Kristiani, dan Daeng Ahmad Salahuddin Mansur mewakili teman-teman Muslim. Dan ada 4 orang kami dari YP Center yang menjadi perumusnya, pendamping dalam perumusan ini. Nanti saya sendiri, Rahmat, Anissa, dan juga Jenny. Oke, kita akan lanjut saja. Jadi dari perumusan kami itu, saya melihat print screen-nya belum berubah ya. Tolong Rahmat. Sudah sampai di mana Bang? Kalau di sini saya sudah hasil SGD. Oh, berarti punya saya yang kurang Semoga teman-teman sudah melihatnya ya. Nah, kita masuk ke hasil FGD-nya. Nah, teman-teman, ya lanjut aja. Dalam pertemuan di FGD ini, kami ber-12 menemukan kesepakatan yang dalam pembicaraan itu bahwa kami melihat semua agama dan kepercayaan sepakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan umat beragama, secara khusus kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan sejatinya ini bukan hanya aspirasi dari penganut agamanya. Jadi ini bukan hanya bicara tentang penganut agamanya mau itu atau kami mau itu atau kita mau itu, tetapi kitab suci dan ajaran iman yang kita pegang juga mengatakan itu. Jadi ini bukan hanya sekedar ambisi kita, tetapi ini adalah tulisan suci yang sudah dinyatakan oleh para pendahulu agama kita dan juga sudah dituliskan, dan sebagian agama-agama menyatakan ini adalah tulisan dari Tuhan. Oke, jadi ada 9 poin yang akan kami diskusikan. Saya berharap para kontributor dan para kawan-kawan yang lainnya nanti bisa melihat poin-poin ini. Ini belum poin final, ada banyak hal nanti yang akan kita bicarakan. Tetapi nanti poin pertama saya akan coba diskusikan, nanti di poin kedua dan selanjutnya teman saya Rahmat akan melanjutkannya. Jadi yang pertama, dalam diskusi ini kami sepakat ketika bicara KBB ini, kita bicara tentang Tuhan atau Allah atau Tuhan yang Maha Esa itu, atau Sang Yang Widi, atau apapun yang kita sebutkan tentang Sang Pencipta yang beyond itu, yang pencipta itu adalah sumber dari kebenaran. Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran akan kebebasan beragama ini, kita merujuk bahwa Tuhan yang menyatakannya, Tuhanlah sumber dari segala sesuatu itu. Contohnya, narasi dari ajaran Buddha menyatakan seperti ini: jika orang lain menghinaku, Dhamma atau Sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar dengan mengatakan itu tidak benar, itu salah, itu bukan jalan kami, ya, itu tidak ada pada kami. Jadi bicara jalan kebenaran, bicara hal yang tidak benar itu bukan dari kami atau dari sang Tuhan itu tadi, dari pencipta itu tadi. Jadi pencipta itu adalah sumber dari kebenaran. Berikutnya, teman-teman Bahai dalam doa-doanya justru menyatakan ini ya Tuhan hasrat semesta alam dan kekasih segala bangsa, engkau melihat hamba sedang menghadap kepadamu dan memisahkan dirimu dari segala sesuatu selain engkau, dan memegang segala sesuatu selain engkau, dan memegang talimu, dan dengan gerakan bergeraklah seluruh ciptaan. Ya Tuhan, aku adalah hamba dan putra hambamu. Lihatlah hamba sedang berdiri siap melakukan kehendak dan kemauan. Bicara tentang ini semua, ini bicara tentang kehendak dan kemauan Tuhan atau Sang Pencipta tadi. Dari tradisi Hindu juga di Bhagavad Gita yang sloka 7.3 dan sloka 7.1 ditunjukkan kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang bersabda, wahai putra, berkata, sekarang dengarkanlah bagaimana engkau dapat mengenalku sepenuhnya, bebas dari keraguan dengan cara mempraktekkan. Jadi bebas dari keraguan. Tuhan itu bebas dari keraguan. Dia adalah sumber dari kebenaran itu sendiri.
teman-teman pengurus kalau ada hal-hal yang salah mungkin bisa diperbaiki. Meskipun para malim tidak ada mengikuti, kami mencoba mengundang, tapi karena ada beberapa teman yang bisa kita ajak diskusi, ada narasi juga dari para malim contohnya, ya. Karena saya orang Batak saya bisa baca, ya. Alepos marham Roma amanat tahu haposan miroham aledang pola ajaran huho isi aitibuhi yang doho diajari tondiki. Artinya ada bicara tentang ya tidak perlu lagi mengajari hal itu, ada roh, ada yang mengajari gitu ya, segala sesuatunya tentang hal itu. Ini tulisan dari Singamaraja, ya bisa dikatakan sebagai tokoh atau nabi dari para malim gitu ya. Berikutnya ya teman-teman Kristiani contohnya. Jadi di surat tulisan para nabi Yosua 24 ayat 15 contohnya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Ya terakhir, tetapi aku dan sisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya dikatakan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada kebebasan di sana bahwa Allah Israel tadi ya ini menyatakan kemauannya, tapi ada kebebasan, dia pilih kamu mau beribadah kepada siapa. Ini bicara tentang, meskipun kadang-kadang ayat ini dianggap sangat eksklusif, tapi kami melihat ayat ini bisa menjadi penegasan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta itu justru memberikan kebebasan kepada siapapun kita akan memilih. Islam juga begitu ya, di Al-Quran surah Al-Maidah itu surah kelima ayat 48, kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kami, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ini bicara tentang Tuhanlah sumber dan kita umatnya ditugaskan untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Demikian juga dalam Sunda Wiwitan, sebagai warisan ajaran leluhur, kekuasaan tertinggi yang ada di dunia ini berada pada Sang Hyang Kersa yang Maha Kuasa, atau Nunger, mungkin kalau saya kurang pas ya, yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, Batara Sedaniskala yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung Sang Hyang Kersa, jagalah yang menurutkan 7 batara ya. Ini bicara tentang segala sesuatunya itu berasal daripada yang Maha Kuasa. Dan narasi-narasi ini kalau kita gabungkan ternyata kita sepakat bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tadilah yang menjadi sumber kebenarannya, dan Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kita kebebasannya. Ini mungkin narasi awal ya. Untuk poin yang pertama kami buat agak lengkap, nanti di poin berikutnya mungkin akan dipilih-pilih saja, tapi kami akan mengirimkan dokumennya. Untuk poin berikutnya saya silakan Bung Rahmat yang